artinya bahwa laba tadi ya yang diterima itu ya tentunya ada alokasi untuk betul. Yang tidak terduga. Iya, betul. Itu yang kadang-kadang nilainya besar ya. Iya. Nah, kaitannya dengan misalnya security, ada nggak kira-kira ketentuan dari sini terhadap penghuni untuk supaya menjaga keamanan, kan kemudian ada yang sempat kecolongan atau tidak dan sebagainya, kemudian lebih ke di kemudian harinya bagaimana? Okay. Untuk security kita itu ya 24 jam, jaga itu 24 jam. Jadi ada dengan sistem di situ ada 2 shift. Kalau shift siang itu 1 orang, sedangkan kalau malam itu 2 orang. Sampai 3 orang ya? Iya, total kita ada 3 orang. Kemudian seperti hari raya kemarin itu tetap berlakukan shift itu tetap diberlakukan. Jadi itu kita menjamin kalau seperti hari raya itu kan banyak yang pulang kampung gitu loh. Jadi kita memastikan kenyamanan penghuni termasuk keamanan barang-barang yang ditinggal oleh penghuni. Seperti itu. Selama ini masih aman ya Pak ya? Alhamdulillah aman. Jam 10 malam Yeah. Sampai ketika jam 10 malam itu security itu 1 harus menutup semua pintu gerbang yang ada di depan. Kemudian yang kedua itu security harus mengecek sampai lantai 5 keliling, memastikan kalau semuanya itu aman. Termasuk ketika malam ini yang kelupaan belum saya sampaikan itu kalau waktu maghrib ya, kalau kita batasi itu maksimal pukul 7 malam itu pintu samping itu harus tertutup semua. Jadi ketika ada yang keluar masuk di Rusunawa itu harus lewat pintu utama untuk memudahkan kontrol kita ini penghuni atau tidak, seperti itu. Baik, ini kan tanahnya wakaf ya. Kira-kira penghuni itu tahu nggak bahwa ini adalah wakaf dan mereka itu diuntungkan karena memang tanahnya nggak bayar, bangunannya di PUPR. Kira-kira ada semacam sosialisasi atau informasi awal lah bahwa Bapak Ibu ini sekarang tinggal di sini, ini adalah tanah wakaf. Maksud saya itu adalah orang yang memberikan tanah wakaf itu kan merelakan aset yang harusnya mereka bisa nikmati sendiri, tapi untuk kepentingan publik, gitu ya. Pentingnya kita sosialisasi kepada penghuni itu salah satunya adalah ada rasa berterima kasih. Kalau enggak mereka harus bayar mahal, gitu kan? Mereka harus bersyukur bahwa mereka ada orang yang mewakafkan tanahnya dan kemudian bangunannya layak, harganya terjangkau dan sebagainya. Kira-kira ada nggak semacam, atau mungkin di kontraknya itu sudah dijelaskan bahwa itu adalah tanah wakaf? Oke, Prof. Betul. Ada 2 hal yang disampaikan. Pertama adalah tertulis dan lisan. Kalau yang tertulis itu memang tertera di setiap lantai. Maksudnya begini, di leaflet itu kita sebutkan, Prof. Di leaflet kita sebutkan. Kemudian yang kedua di akte perjanjian itu juga ada bahwasanya ini menempati di lahan wakaf produktif. Apalagi di depannya itu juga ada name board dari Kemenak ya, yang menyatakan bahwasanya itu wakaf produktif. Nah, yang secara lisan, selain itu juga di masing-masing lantai itu kita juga ada papan pengumuman yang menjelaskan bahwasanya bangunan ini adalah lahan dari wakaf produktif gitu. Kemudian yang kedua dari sisi lisan itu pada saat kita rapat-rapat atau pertemuan dengan penghuni itu juga kita sampaikan. Ya, misalnya kayak forum halal bihalal atau buka bersama atau mungkin rapat pertemuan warga itu juga kita sampaikan begitu. Terutama bagi penghuni-penghuni baru, Prof. Itu sering kita sampaikan begitu. Baik, ini sudah cukup banyak. Ada lagi nggak sekiranya hal-hal yang perlu untuk masyarakat itu tahu bahwa ini adalah Rusunawa, mungkin satu-satunya mungkin ya yang ada di Indonesia gitu ya, yang mungkin perlu direplikasi ya di tempat lain gitu. Monggo, ada lagi hal-hal yang lain yang sekiranya penting untuk di
terkait dengan rusunawa ini kan memang satu-satunya yang ada di Indonesia mungkin ya, terkait dengan wakaf produktif. Ya, Kementerian Agama, dan mungkin sekarang masih ada atau masih ada usulan-usulan baru yang dari daerah lain yang ingin membuat rusunawa seperti ini. Ya, sebetulnya rusunawa yang untuk umum, diperuntukkan untuk umum seperti di Bojonegoro ini kan memang berbeda. Kalau yang lain itu hanya di pondok pesantren, terus di universitas, kan seperti itu. Lah, sedangkan di Bojonegoro ini kan kasuistik dan juga bagus lah untuk masyarakat umum, sehingga nantinya kalau ada yang ingin mengajukan lagi seperti Bojonegoro, ini hanya masukan lah untuk yang lain untuk didiskusikan lagi terkait dengan set plan-nya juga, karena bagaimanapun kita itu kan hanya terima kunci, nggih Pak. Ada beberapa kekurangan yang seperti di lahan parkir misalkan, itu kan tidak ada penempatan. Artinya batas-batasan parkir nanti orang seperti apa, kita kan selain harus sosialisasi, harus menambah lagi garis-garis dan juga himbauan keamanan kepada penghuni. Karena bagaimanapun ini kan kalau orang yang sudah di sini itu kan harus sama-sama memiliki rasa menjaga dan memiliki, sehingga apapun yang dilakukan oleh penghuni itu juga bisa dimaknai nyaman lah untuk penghuni yang lain juga, sama-sama gitu, seperti itu. Kalau untuk yang lain kayaknya seperti itu juga. Penting itu. Seperti itu, betul. Set plan dari DED yang disampaikan oleh, ya karena terima kunci ya dari Kementerian PUPR itu, misalkan ya kita perlu untuk cocokkan kembali sehingga kita juga punya antisipasi gitu. Apakah ketika perencanaan oleh PUPR itu juga melibatkan orang lokal di sini untuk menerima masukan supaya hal tersebut bisa diantisipasi? Kan mereka tidak tahu kondisi lokal sini ya PUPR, dan sedangkan kita yang tahu, oh kalau ini perlu tambah ini gitu, seperti lahan parkir dan sebagainya. Itu apakah lokal sini juga dilibatkan dalam perencanaan? Pernah ya? Seingat saya pernah, Prof, karena kita juga pernah diundang ke Jakarta di Kementerian Agama itu untuk mendiskusikan masalah wakaf produktif ini. Cuman waktu itu yang berangkat kan ada perwakilan, saya juga termasuk yang berangkat sama manajer yang operasional, bagian operasional itu. Cuman kita itu kan belum memahami secara utuh apa sih yang dibutuhkan nantinya, kan seperti itu. Gambaran-gambarnya seperti bagus, ada tempat parkirnya, ada nanti kalau mobil masuk lewat keluar mana, terus satu pintu atau menggunakan 2 pintu, hanya sebatas itu. Termasuk ini juga, Prof, yang mungkin perlu kita ketahui juga itu soal peralatan-peralatan untuk maintenance-nya itu ya. Misalnya untuk masing-masing lantai mungkin ya. Itu kan ada apa yang untuk hidran ya, misalnya itu hidran. Itu misalnya kayak kita kemarin itu standar hidran yang dipakai itu standar hidran Jakarta gitu, Prof. Standar hidran Jakarta misalnya. Sementara misalkan untuk membeli misalkan kayak kemarin kan pas perawatan ada yang rusak kan, kita harus mengganti. Itu kita nyari di Surabaya, nyari kemarin nggak ketemu gitu. Akhirnya diskusi dengan teman-teman BPBD itu untuk ada damkar ya, kita disebut damkar itu diminta untuk mengganti sesuai dengan standar damkar sini gitu. Nah akhirnya itu memudahkan kita misalkan antisipasi kalau terjadi ya kebakaran macam-macam gitu. Nah itu yang saya pikir mungkin calon penerima itu juga perlu untuk memastikan soal peralatan-peralatannya ini terstandar di sini, kira-kira ada enggak, yang kalau nggak ada kan ya kita terpaksa harus membongkar gitu, karena demi memudahkan dengan standarnya damkar misalnya begitu. Itu mungkin yang perlu juga untuk diketahui itu. Kaitannya dengan optimalisasi ruangan-ruangan ya, supaya bisa menambah income lain gitu ya selain dari penghuni. Kira-kira usaha-usaha apa yang sudah pernah dilakukan? Mungkin ada yang berhasil, mungkin ada yang setengah berhasil atau mungkin gagal, yang sekiranya bisa jadi pelajaran untuk kemudian apa yang harus diperhatikan dan sebagainya.
Ya. Jadi gini, iya. Kalau yang sudah kita lakukan adalah pengembangan usaha selain kios yang sudah ada itu kita sewakan dan juga ada kios yang disewakan. Kan memang sudah ada 2 kios yang kita sewakan untuk menambah income. Juga kita punya usaha yakni sharing wifi. Karena kan sudah menjadi kebutuhan meskipun kita tidak ikut RT RW-nya secara global, cuman kita sistemnya patungan Pak untuk pembayaran itu. Jadi masing-masing kamar yang ingin mendapatkan akses wifi bisa menghubungi admin untuk kita pasang jalur ke sana, karena di bangunannya sendiri dulu itu jalur lainnya belum ada. Kita bikin sendiri. Terus yang sekarang kita jalani juga usaha air Pak, air dan LPG. Karena itu kan sebagai kebutuhan dasar dari para penghuni, kita juga menyediakan berbagai macam merek, beberapa merek air mineral, terus LPG dan juga seperti itu untuk menambah income kita juga sebetulnya.